Selamat malam Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di dalam Kiwi Jawab pada malam ini. Pada malam ini kita akan membahas sebuah topik khusus, yakni mengenai divine healing atau mengenai kesembuhan ilahi. Ini yang menjadi topik kita pada malam ini. Nah, karunia kesembuhan dan pelayanan kesembuhan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang-orang Pentakosta dan karismatik sejak kelahirannya di awal abad ke-20. Jadi kesembuhan terjadi di geraha iman atau rumah iman milik dari seorang pelopor dari gerakan Pentakosta modern yang bernama Charles Parham. Kemudian kesembuhan ilahi juga muncul di dalam kebangunan-kebangunan rohani besar yang mengawali gerakan Pentakosta modern yang disebut dengan nama gerakan Pentakosta modern, yang diawali dengan sebuah kebangunan besar yang ada di Azusa Street pada tahun 1906. Jadi di Azusa Street atau kebangunan rohani di Jalan Azusa itu juga diwarnai dengan berbagai macam kesembuhan-kesembuhan ilahi. Di antaranya beberapa kesembuhan yang cukup spektakuler. Dan kesembuhan-kesembuhan itu tidak berhenti di Azusa. Jadi kesembuhan-kesembuhan ilahi terus dijumpai di dalam kebaktian-kebaktian, di dalam kebangunan-kebangunan rohani yang dilakukan oleh orang-orang Pentakosta sampai hari ini. Jadi sulit untuk menemukan sebuah gereja Pentakosta hari ini tanpa adanya gagasan bahwa Allah mau dan sanggup untuk menyembuhkan Anda yang sakit pada hari ini. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan melihat bagaimana dasar-dasar Alkitab dari kesembuhan ilahi, dan kemudian kita juga akan melihat dari sudut pandang sejarah bagaimana kesembuhan ilahi itu terjadi di dalam periode-periode sesudah rasul-rasul Yesus itu tidak ada lagi di muka bumi ini, mereka telah wafat. Namun demikian karya-karya kesembuhan ilahi yang cukup banyak dijumpai di dalam pelayanan para rasul pun juga terus dijumpai di dalam kehidupan orang-orang percaya di sepanjang zaman. Saya akan memperlihatkan beberapa sampel dari sejarah mengenai bagaimana kesembuhan ilahi ini terjadi. Nah, sesudah itu kita akan berjumpa dengan masalah-masalah yang terkait dengan kesembuhan ilahi. Mengapa beberapa orang mengalami kesembuhan ilahi dan beberapa orang yang lain lagi tidak mengalami kesembuhan ilahi. Hal tersebut akan kita bahas bersama-sama dan beberapa isu yang mungkin terkait dengan katakanlah penggunaan minyak urapan dan beberapa hal yang lainnya. Oke, nah sekarang kita akan mulai bagian yang pertama dari presentasi kita pada malam hari ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kita sebagai orang-orang Pentakosta percaya bahwa kalau kita berbicara mengenai keselamatan yang dipercayai oleh orang-orang Pentakosta bukan semata-mata keselamatan yang menyentuh aspek spiritual belaka. Ini yang hanya menyangkut jiwa dan roh saja. Orang-orang Pentakosta percaya bahwa keselamatan juga menyentuh aspek material. Ya, kalau kita berbicara aspek material, yang dimaksudkan di sini adalah hal yang terkait dengan tubuh. Jadi bukan hanya jiwa dan roh yang ditebus oleh Tuhan, namun juga tubuh ditebus oleh Tuhan. Dan inilah yang menjadi keyakinan dari orang-orang Pentakosta sejak awal berdirinya. Dan tubuh sebagai bagian dari sesuatu yang ditebus oleh Allah juga, itu bukan hanya istilahnya akan kita nikmati di masa yang akan datang. Gitu. Jadi tubuh yang disembuhkan, tubuh yang dipulihkan, mujizat yang dialami ketika tubuh-tubuh yang divonis dokter sudah tidak ada lagi harapan, namun kemudian secara tiba-tiba mengalami mujizat dari Tuhan. Ini
diyakini oleh orang-orang Pentakosta itu sebagai sebuah istilahnya sebuah down payment atau semacam uang muka atau semacam foretaste atau semacam kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mencicipi sesuatu yang akan terjadi di zaman yang akan datang. Di mana tidak ada lagi kematian, di mana tidak ada lagi rasa sakit, di mana tidak ada lagi penyakit. Jadi sesuatu yang berasal dari masa depan itu diyakini orang-orang Pentakosta itu bisa dinikmati pada hari ini. Nah, dalam bentuk apa? Dalam bentuk kesembuhan ilahi. Kebangkitan tubuh yang dipulihkan di masa depan itu bisa dinikmati secara parsial pada hari ini. Jadi orang-orang Pentakosta percaya bahwa keselamatan itu bukan semata-mata menyentuh aspek spiritual belaka, melainkan juga mencakup aspek material terkait dengan our body, terkait dengan tubuh kita. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan melihat beberapa bukti di dalam kitab suci yang menunjukkan bahwa kesembuhan ilahi adalah sesuatu yang alkitabiah, bukan sesuatu yang tidak alkitabiah. Dan kita pertama-tama akan melihat bukti-bukti alkitabiah. Nah, pertama-tama kita akan melihat dari Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Lama menyebut Allah bukan saja sebagai Allah yang menyembuhkan. Ada istilah yang kerap kali kita nyanyikan, Yehovah Rafa, yang artinya Allah yang menyembuhkan. Jadi di dalam Perjanjian Lama, Allah bukan saja disebut sebagai Allah yang menyembuhkan, Yehovah Rafa, melainkan juga dihadirkan atau ditampilkan sebagai pribadi yang secara konkret memberikan penyembuhan pada orang-orang yang sakit, bahkan membangkitkan orang-orang yang mati. Kita pasti ingat cerita bagaimana Allah menyembuhkan Naaman melalui pelayanan dari Nabi Elisa. Naaman yang sakit kusta kemudian mengalami mujizat kesembuhan ketika dia diminta untuk mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Kita melihat bagaimana seorang anak dari janda disembuhkan melalui dibangkitkan dari kematian melalui pelayanan dari nabi-nabi Allah. Jadi kita melihat di dalam Perjanjian Lama Allah bukan saja disebut sebagai Allah yang menyembuhkan, tetapi ditampilkan, dihadirkan sebagai pribadi yang secara konkret, secara nyata menyembuhkan. Hizkia yang boleh dikatakan divonis akan dia punya waktu hidup yang sangat pendek, namun ketika dia mohon agar diperpanjang umurnya, kita melihat bagaimana Allah juga memperpanjang umur daripada Hizkia. Kita tahu persis mengapa umur Hizkia itu menjadi lebih pendek waktu itu. Bisa jadi mungkin oleh karena dia sakit atau apa. Tapi yang pasti kita melihat bahwa Allah dihadirkan sebagai Allah yang berkuasa, Allah yang mampu untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Dan salah satu di antaranya adalah untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, kita akan melihat di dalam Perjanjian Baru, kita melihat gambaran bagaimana Yesus di dalam keempat Injil, di dalam Injil Matius, dalam Injil Markus, dalam Injil Lukas, dalam Injil Yohanes, ditampilkan sebagai penyembuh. Itu salah satu pelayanan Yesus yang sangat menonjol ketika dia berada di atas muka bumi. Selain mengusir setan, selain mengusir setan, mengajar, adalah menyembuhkan orang sakit. Nah, itu adalah salah satu pelayanan Yesus yang cukup dominan. Nah, sesudah Yesus naik ke surga, pelayanannya dilanjutkan oleh para rasul. Di para rasul digambarkan sebagai kepanjangan dari pelayanan Yesus. Dulu Yesus yang menyembuhkan, nah sekarang murid-muridlah yang kemudian melanjutkan pelayanan Yesus. Kita melihat bagaimana Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang yang lumpuh di gerbang indah. Kemudian kita melihat bagaimana Rasul Paulus dan Barnabas dalam pelayanannya juga memperlihatkan pelayanan-pelayanan kesembuhan. Nah, ini sesuatu yang jelas-jelas memberikan kepada kita sebuah gambaran bahwa pelayanan para rasul adalah pelayanan yang merupakan kelanjutan dari pelayanan
Yesus sendiri. Nah, sesudah itu kita akan melihat di dalam surat kiriman Rasul Paulus, memang tidak boleh dikatakan hampir tidak ada narasi. Surat-surat kiriman Rasul Paulus isinya adalah berisi himbauan, saran, teguran, pokoknya sesuatu yang terkait dengan sesuatu yang terkait mungkin lebih banyak punya unsur pengajaran ketimbang unsur cerita seperti yang kita lihat di dalam Injil-Injil seperti Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi di dalam surat kiriman Rasul Paulus yang isinya lebih banyak boleh dikatakan pengajaran, kita melihat bahwa kesembuhan ilahi adalah salah satu dari bagian yang kita sebut sebagai karunia-karunia roh. Di dalam surat 1 Korintus pasal 12 sampai 14, Rasul Paulus banyak berbicara mengenai karunia-karunia roh, dan salah satu karunia roh yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di sana adalah karunia kesembuhan ilahi. Dan kalau kemudian kita melihat di dalam surat kiriman yang lain, surat yang ditulis oleh Yakobus, nah di sana kita berjumpa dengan pedoman bagaimana seorang sakit didoakan. Nah, bagaimana seorang sakit didoakan. Ini ya mungkin di dalamnya juga ada unsur-unsur yang terkait dengan kesembuhan ilahi. Nah, dari antara begitu banyak teks-teks yang bisa kita tarik untuk kesembuhan ilahi, ada satu teks yang cukup penting yang ingin saya soroti pada malam ini. Teks tersebut terdapat di dalam Matius 8 ayat yang ke-17. Kita akan membaca Matius 8 ayat yang ke-17. Matius 8 ayat yang ke-17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Nah, kalau kita perhatikan konteksnya, konteks itu maksudnya keseluruhan pembicaraan yang sedang dibahas dalam bagian tersebut. Yang sedang dibicarakan di dalam Matius pasal 8, kalau Anda lihat atas beberapa ayat di atasnya sedikit, mulai ayat 14, yang dibicarakan sebenarnya adalah peristiwa ketika Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain yang sakit. Nah, di sana kita melihat gambaran ibu mertua Petrus yang terbaring karena sakit demam. Lalu Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, dan kemudian oleh karena terjadi kesembuhan itu, menjelang malam itu banyak sekali orang-orang dibawa kepada Yesus. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang kerasukan dibawa kepada Yesus, dan dikatakan bahwa orang-orang tersebut mengalami kuasa kesembuhan dari pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Dan di sini kemudian mengomentari apa yang terjadi, mengomentari orang-orang yang telah mengalami kesembuhan itu, mengomentari bagaimana pelayanan Yesus yang luar biasa itu. Penulis Injil Matius mengutip salah satu bagian dari kitab Yesaya yang kita baca saat ini. Di sana dikatakan, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Kita lihat hal yang menarik di sini. Nah, kalau kita perhatikan kata kelemahan, di sana digunakan kata asthenia. Asthenia di sini menunjuk kepada kelemahan badani. Nah, sementara kemudian ada satu kata lagi, penyakit. Penyakit di dalam bahasa aslinya digunakan kata nosos. Nah, jadi ada dua kata yang dipakai di sana, nosos dan asthenia. Nosos ini berbicara mengenai penyakit, dan yang menarik adalah tiap kali kata ini dipakai, khususnya dalam Injil Matius, itu selalu menunjuk pada penyakit badani, penyakit badan, penyakit fisik, bukan penyakit rohani. Kalau penyakit rohani itu kan selalu terkait dengan dosa. Nah, jadi menarik sekali bahwa Matius menggunakan kata nosos dan asthenia, penyakit dan kelemahan. Nosos menunjuk kepada penyakit badani, sementara asthenia menunjuk kepada kelemahan badani. Jadi teks ini jelas-jelas berbicara bagaimana Yesus menyembuhkan mereka secara fisik.
dan cocok sekali dengan konteks yang ada di atasnya. Jadi ada orang-orang yang mengatakan teks ini berbicara mengenai kelemahan rohani. Teks-teks ini berbicara mengenai penyakit rohani, bukan berbicara mengenai penyakit fisik, bukan berbicara mengenai kelemahan fisik. Karena di dalam teks aslinya, di dalam Perjanjian Lama, di dalam Yesaya, itu terkait dengan penyakit rohani, terkait dengan kelemahan rohani yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Tetapi jangan lupa di dalam bagian ini, Matius memang mengutip dari Yesaya, namun dia kemudian memberi makna yang lain. Dalam hal ini, Matius meyakini bahwa pelayanan Yesus bukan hanya mencakup pelayanan untuk menyembuhkan penyakit rohani, bukan hanya berbicara mengenai pelayanan Yesus untuk melenyapkan kelemahan rohani, namun juga bagaimana Yesus pun pelayanannya mencakup pelayanan yang memunahkan atau memusnahkan penyakit jasmani dan juga kelemahan badani. Jadi ketika kita melihat bahwa orang-orang Pentakosta menggunakan Matius 8 ayat 17 sebagai dasar untuk melakukan, untuk mempercayai tentang pelayanan-pelayanan yang terkait dengan kesembuhan ilahi. Jadi saya pikir apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka gunakan, teks yang mereka sampaikan, teks yang mereka gunakan cukup akurat kalau dilihat dari sudut pandang Injil Matius. Oke, jadi kita telah melihat ada begitu banyak bukti-bukti di dalam Alkitab yang memberitahu kita bahwa kesembuhan ilahi adalah sesuatu yang oke lah. Jadi kita tidak perlu untuk membantahnya, kita tidak perlu untuk mengatakan ya kesembuhan ilahi itu tidak ada. Karena di dalam Alkitab kita jelas-jelas melihat hal tersebut ada. Nah sekarang kita melihat bukti-bukti sejarah. Nah di dalam sejarah gereja kita melihat bahwa kesembuhan ilahi itu tidak berhenti dengan berlalunya zaman para rasul. Memang ada sebagian orang-orang Kristen yang percaya bahwa ketika rasul terakhir itu wafat, apalagi ketika Alkitab itu sudah selesai dibukukan menjadi bentuk seperti yang ada sekarang ini. Nah itu ada 39 kitab di dalam Perjanjian Lama, kemudian 27 kitab di dalam Perjanjian Baru, 66 sudah komplit. Ya, hal-hal yang sifatnya supranatural seperti kesembuhan ilahi, nubuat, dan lain sebagainya sudah tidak perlu lagi, berhenti. Itu. Sudah tidak ada lagi. Kita sudah nggak butuh lagi hal-hal seperti itu. Nah, ini kelompok inilah yang disebut dengan kelompok yang disebut dengan sesasionis. Jadi kaum sesasionis. Mereka yang mempercayai bahwa hal-hal yang supranatural itu berhenti ketika Alkitab itu selesai terbentuk. Nah, namun kalau kita lihat di dalam sejarah gereja terdapat bukti yang cukup kuat bahwa kesembuhan ilahi tidak berhenti dengan berlalunya zaman para rasul. Tidak berhenti dengan saat ketika Alkitab kita sudah terbentuk sempurna jadi 66 buah kitab. Nah, kita bisa melihat beberapa contoh bagaimana pelayanan dari orang-orang yang disebut dengan Gregory dari Taumatargus. Gregory Taumatargus. Taumatargus itu dalam bahasa Yunani artinya pembuat mujizat. Mungkin namanya hanya Gregory, tetapi karena luar biasanya pelayanan dia, maka kemudian ditambahkan nama, yaitu Taumaturgus. Sama seperti kalau orang Indonesia itu punya kemampuan yang sangat luar biasa. Mungkin dia punya kemampuan lari yang luar biasa, maka dia dikasih nama katakanlah si cepat gitu. Jadi mungkin namanya bukan si cepat, mungkin namanya Jojo si cepat gitu. Karena dia larinya bisa seperti kilat. Nah, itu. Nah, di masa yang lalu juga ada orang-orang yang punya pelayanan yang luar biasa sehingga kemudian berjulukan. Salah satunya adalah Gregory Taumaturgus. Taumaturgus artinya pembuat mujizat dalam bahasa Yunani. Karena kalau kita pelajari di dalam kehidupannya, dia cukup banyak melakukan mujizat-mujizat yang spektakuler, termasuk menyembuhkan orang sakit, membalikkan arah arus sungai. Nah, luar biasa sekali. Kemudian ada pelayanan dari orang yang namanya Simeon. Simeon juga terkenal oleh karena dia banyak sekali dikunjungi oleh orang-orang yang sakit, dikunjungi oleh keluarga-keluarga dari orang-orang yang sakit. Karena mereka yakin
ketika mereka didoakan oleh Simeon, sesuatu yang spektakuler terjadi. Orang yang sakit mengalami kesembuhan. Ada kemudian pelayanan dari seorang yang bernama Johann Christoph Blumhardt dari Jerman, yang juga di dalam pelayanannya cukup banyak sekali diberkati Tuhan dengan karunia-karunia kesembuhan ilahi. Kemudian ada orang yang namanya Brother Andrew, yang juga punya karunia kesembuhan ilahi yang luar biasa. Dan kemudian ada seorang yang namanya William Branham, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, terlepas dari kekurangan-kekurangan. Kemudian ada seorang yang dipakai luar biasa, yang mengilhami Benny Hinn, seorang wanita yang flamboyan sekali, yang bernama Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman, salah satu pelayanannya yang sangat menonjol adalah pelayanan kesembuhan ilahi. Nah, ini adalah bukti-bukti yang cukup kuat sekali di dalam sejarah gereja yang membawa kita pada sebuah kesimpulan bahwa kesembuhan ilahi itu mungkin dan bisa terjadi. Ada dasar alkitabiahnya, ada dasar-dasar yang terkait dengan sejarah gereja yang memberitahu kepada kita bahwa kesembuhan ilahi itu bisa dan mungkin terjadi. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang kita akan melihat bagian yang kedua dari presentasi mengenai kesembuhan ilahi. Di sini akan berbicara mengenai kesembuhan ilahi dan kehendak Allah. Dan hal ini terkait dengan sebuah pertanyaan. Mengapa ada orang yang disembuhkan dan mengapa ada orang yang tidak disembuhkan? Itu adalah sebuah pengalaman nyata dari umat Tuhan di sepanjang abad, bahkan sampai hari ini. Dan itu bisa terjadi di dalam gereja Anda. Jadi ada orang yang kita doakan, orang itu sembuh. Ada orang yang kita doakan, tetap sakit, bisa jadi mati. Jadi ini adalah pengalaman yang real, pengalaman yang nyata dari umat Tuhan sepanjang abad. Bahkan kalau kita mau kritis sedikit, bahkan pada zaman Yesus pun, meskipun banyak orang mengalami kesembuhan, namun tidak semua orang punya kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus. Yesus dibatasi. Jadi pelayanan Yesus dibatasi oleh ruang, dibatasi oleh waktu. Betul dia adalah Allah, namun pada saat yang sama dia juga adalah manusia yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia tidak bisa berjumpa dengan semua orang di Palestina pada waktu itu. Ada orang-orang yang mendapat kesempatan berjumpa dengan dia dan mendapat kesembuhan. Sementara itu, saya yakin ada banyak yang tidak punya kesempatan berjumpa dengan dia dan tetap dalam keadaan sakit, malah mati. Nah, itu terjadi pada zaman Yesus. Jadi sekali lagi pertanyaan yang muncul adalah kenapa Allah memilih orang-orang tertentu untuk disembuhkan, sementara beberapa orang tertentu tidak disembuhkan. Nah, biasanya jawaban umum yang diberikan oleh orang-orang yang boleh dikatakan mungkin bagi saya mungkin tidak terlalu banyak dibekali oleh pemahaman teologi yang cukup komprehensif adalah kenapa mereka tidak disembuhkan? Jawaban yang biasa saya dengar adalah ya karena ada dosa-dosa yang belum dibereskan. Karena ada dosa-dosa yang perlu dibereskan, makanya dia belum disembuhkan. Nah, alternatif yang lain adalah bagaimana kalau dosa-dosanya sudah dibereskan? Biasanya orang tersebut akan mengatakan kalau dosa-dosanya sudah dibereskan, bisa jadi dia tidak punya iman yang cukup besar. Dengan kata lain, ketiadaan atau kekurangan iman yang menyebabkan kesembuhan tidak terjadi. Ini dua pertanyaan, ini dua jawaban terhadap pertanyaan mengapa ada orang-orang yang tidak disembuhkan. Jawabannya kadang-kadang terlalu naif. Ini dua jawaban yang kerap kali muncul. Bagaimana tanggapan saya? Ya, pada beberapa kasus bisa jadi apa yang mereka katakan betul. Pada beberapa kasus bisa jadi ada dosa yang belum dibereskan. Bisa jadi dalam beberapa kasus ada ketiadaan iman atau kekurangan iman. Namun kalau kita kemudian mengatakan pada semua kasus, saya pikir tidak sesederhana seperti itu. Ada orang-orang yang punya iman yang cukup kuat. Ada orang-orang yang sudah yakin dosa-dosanya sudah dibereskan di hadapan Tuhan. Tapi kok tidak mengalami kesembuhan? Gimana? Bagaimana kita menjawabnya? Dan jawabannya sebenarnya adalah ada satu faktor lagi yang kadang-kadang kita lupakan. Selain faktor iman, selain faktor dosa, ada satu faktor lagi yang kerap kali kita lupakan. Apa itu? Kedaulatan Allah.
Allah berdaulat. Allah berdaulat untuk menentukan siapa yang harus disembuhkan, siapa yang harus terkapar sakit, bahkan harus meninggal dunia. Dalam kedaulatannya, di dalam kebijaksanaannya, yang kadang-kadang tidak pernah bisa kita pahami secara tuntas. Nah, Allah memutuskan sesuatu. Dan dalam iman, kita percaya bahwa apapun yang diputuskan oleh Tuhan, apapun yang telah ditentukan oleh Tuhan, itu pasti sesuatu yang baik, sesuatu yang membawa kebaikan yang sempurna, bukan saja bagi pribadi yang bersangkutan, tapi bagi semua. Nah, jadi sekali lagi, ada satu faktor yang harus kita perhitungkan untuk menjawab pertanyaan, mengapa ada orang-orang yang tidak disembuhkan? Selain faktor dosa, selain faktor iman, ada faktor kedaulatan Allah. Nah, sekarang saya ingin membahas satu hal yang saya sebut dengan istilah beneficial suffering. Nah, suffering artinya penderitaan, beneficial artinya sesuatu yang dalam tanda kutip mendatangkan keuntungan. Penderitaan yang mendatangkan keuntungan. Kok kelihatannya seperti apa ya? Oksimoron lah istilahnya di dalam bahasa Inggris. Oksimoron itu sukar ya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Oksimoron itu sesuatu yang kelihatannya bertentangan. Seperti saya mengatakan es panas. Nah, itu es goreng. Nah, itu kan sesuatu oksimoron. Nah, itulah. Nah, demikian juga kalau saya berbicara mengenai beneficial suffering. Nah, suffering, penderitaan. Nah, penderitaan, kemudian beneficial, penderitaan yang sifatnya menguntungkan. Loh, ini kan sesuatu yang kelihatannya bertolak belakang. Penderitaan kok menguntungkan. Nah, namun, ya inilah suatu hal yang patut untuk kita pahami, bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, ada suatu waktu di mana Tuhan mengizinkan. Saya percaya paling tidak sekali atau beberapa kali di dalam kehidupan orang-orang percaya, diizinkan Allah untuk melewati apa yang disebut dengan suffering atau penderitaan. Nah, di dalam penderitaan tersebut, itu ada sesuatu yang diharapkan terjadi, sesuatu yang tujuannya mendatangkan hal yang positif. Bisa jadi pada pribadi yang bersangkutan atau pribadi-pribadi yang terkait dengan orang yang sedang mengalami penderitaan ini. Inilah yang disebut dengan beneficial suffering, yaitu penderitaan yang mendatangkan keuntungan. Nah, saudara-saudara, dari belakangan ada kecenderungan di kalangan orang-orang Pentakosta untuk melihat penderitaan dan penyakit itu sebagai sesuatu yang punya potensi positif. Nah, inilah yang disebut dengan beneficial suffering. Jadi penyakit, kelemahan bukan hanya dilihat melulu negatif. Betul, itu sesuatu yang tidak diingini. Nah, kalau Anda bertanya kepada saya, mana yang akan Anda pilih, Pak Gani, sakit atau sehat? Tentu saya akan mengatakan, tentu saja sehat. Ya, saya nggak mau kalau ada pilihan, saya nggak mau kalau ada pilihan memilih sakit. Enggak. Tetapi kadang-kadang Tuhan mengizinkan seseorang itu mengalami sakit, ya dengan tujuan apa? Dengan tujuan ada sesuatu yang positif, yang lahir dari pengalaman dalam kesakitan tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan beneficial suffering. Jadi, belakangan ada kecenderungan di kalangan orang-orang Pentakosta melihat bahwa yang namanya penyakit, yang namanya penderitaan itu jangan hanya dilihat melulu sebagai sesuatu yang negatif. Kadang-kadang ada sesuatu yang punya potensi yang positif. Dan memang kalau kita pelajari di dalam kehidupan orang-orang besar, contohnya aja seperti Johnny Erickson Tada, yang mengalami cacat, mengalami kelumpuhan dari leher sampai ke kaki. Tapi kelumpuhan itulah yang justru mengantarkan dia di dalam pengalaman-pengalaman yang istimewa dengan Tuhan. Justru kelumpuhan itulah yang membuat dia dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk memberkati puluhan ribu, bahkan ratusan ribu jemaat Tuhan di seluruh dunia. Lihat beneficial suffering. Pengalaman dari Nick
yang lahir tanpa tangan, tanpa kaki, seperti kebanyakan orang-orang normal yang ada di dunia ini. Bahwa dia adalah putra dari seorang pendeta. Tangannya tidak tumbuh normal seperti tangan saya, kakinya tidak tumbuh normal seperti kaki saya. Sesuatu yang boleh dikatakan menyedihkan bagi Nick, bagi keluarganya pada mulanya. Namun setelah mereka melewatinya dan mengerti makna di balik ini semua, nah ternyata saya yakin itu mendatangkan sesuatu yang luar biasa bagi diri Nick pribadi ataupun bagi orang-orang yang tersentuh melalui pelayanan. Jadi kita melihat bagaimana penderitaan, kesakitan bukan hanya dilihat melulu dari kacamata negatif. Kadang-kadang ada yang namanya blessing in disguise. Blessing artinya berkat. Berkat, disguise artinya terselubung. Berkat yang terselubung. Ada berkat-berkat rohani yang dialami oleh seseorang ketika mereka harus melewati lembah-lembah kesakitan. Rasul Paulus sendiri pernah mengalami pengalaman itu ketika dia mengalami pengalaman duri di dalam daging, sebagaimana dilukiskan di dalam 2 Korintus pasal 12. Jadi banyak penafsir kitab suci berkata duri dalam daging dalam 2 Korintus pasal 12 berbicara mengenai pengalaman Rasul Paulus. Mengalami penyakit, ada yang mengatakan itu penyakit malaria, ada yang mengatakan itu penyakit ayan. Nah, tetapi apapun yang dikatakan, jadi kebanyakan penafsir mengatakan itu penyakit. Penyakit. Dan Rasul Paulus meminta agar penyakit itu bisa disingkirkan, bisa hilang dari tubuhnya. Tetapi jawaban Allah cukup mengejutkan. Kalau disederhanakan, jawaban Allah kira-kira berbunyi seperti ini. Ya biarlah penyakit itu tetap ada di sana, Rasul Paulus. Biarlah kelemahan itu tetap ada di dalam dirimu. Sebab justru dalam kelemahan itulah kuasaku dimanifestasikan dengan sempurna. Nah, saudara-saudara sekalian, dan respon Rasul Paulus ketika mendengar jawaban seperti ini, kita membaca suatu bagian yang menurut saya sangat powerful, yang sangat luar biasa. Ketika Rasul Paulus mengatakan, sebab sesungguhnya ketika aku lemah, aku kuat. Nah, kita melihat justru di dalam kelemahan kadang-kadang kita melihat bagaimana kuasa Allah dimanifestasikan dengan luar biasa. Nah, ini beneficial suffering. Jadi saudara-saudara sekalian, jadi kalau kita mengatakan mengapa ada sebagian orang disembuhkan, ada sebagian orang tidak disembuhkan, jawabannya tidak sesederhana itu. Jawabannya bukan hanya semata-mata karena dia berdosa, semata-mata karena dia kurang iman. Bisa jadi tidak terkait dengan dua hal ini, tetapi terkait dengan kedaulatan Allah. Di mana di dalamnya ada yang saya sebut dengan beneficial suffering. Di mana ada penderitaan yang mendatangkan sesuatu yang indah. Baik bagi yang mengalaminya, ataupun bagi orang-orang yang disentuh dari pelayanan atau hidup orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk mengalami pengalaman-pengalaman yang dipandang oleh sebagian besar orang sebagai pengalaman-pengalaman yang negatif atau pengalaman-pengalaman yang buruk. Nah, itu. Nah, sekarang saya akan melihat isu yang lain. Bagaimana dengan penumpangan tangan dan pengurapan, Pak? Bolehkah gereja-gereja kita melakukan pelayanan penumpangan tangan, melakukan pelayanan pengurapan dengan minyak? Nah, kalau kita masuk ke dalam Alkitab sebagai dasar dari praktek dan kehidupan, jadi sebenarnya di dalam Alkitab pun kita melihat bahwa praktek penumpangan tangan dan praktek pengurapan dengan minyak itu dijumpai. Nah, praktek penumpangan tangan pada orang sakit merupakan bagian dari praktek gereja mula-mula. Kalau kita perhatikan, Yesus kerap kali menumpangkan tangannya sebelum dia menyembuhkan. Ada beberapa teks yang saya sebutkan di sana. Markus 6 ayat 5, Lukas 4 ayat 40, Lukas 13 ayat 13 berbicara mengenai proses penumpangan tangan. Yesus menumpangkan tangan pada orang yang sakit. Rasul Paulus sebagai generasi yang melanjutkan pelayanan Yesus melakukan hal yang sama di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-8. Nah, kita melihat penumpangan tangan itu pun ada dasar Alkitabiahnya. Bagaimana dengan pengurapan dengan minyak? Pengurapan dengan minyak untuk orang sakit pun itu dijumpai, dipraktekkan di dalam gereja mula-mula.
Kita bisa melihat di dalam Markus 6 ayat 13 dan Yakobus 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Jadi penumpangan tangan dan pengurapan itu adalah suatu hal yang normal, sesuatu hal yang normal. Normal maksudnya sesuatu yang ya diizinkan, tidak perlu dilarang di dalam praktek-praktek kehidupan gereja di masa kini. Hanya mungkin kita perlu berhati-hati. Nah, berhati-hati di dalam kesan seperti apa? Nah, gini, kita perlu sadar bahwa baik minyak maupun penumpangan tangan tidak pernah dianggap sebagai sesuatu yang berada di balik terjadinya kesembuhan. Jadi dengan kata lain, kita harus sadar, kita harus mengerti bahwa bukan penumpangan tangan itu, bukan minyak itu yang membuat orang itu mengalami pemulihan. Minyak dan penumpangan tangan hanya sekedar semacam simbol dari kuasa Roh Kudus yang menyembuhkan si sakit. Tidak lebih daripada itu. Jadi kalau ada pertanyaan, andai kata tidak ada penumpangan tangan, andai kata tidak ada minyak, mungkinkah terjadi kesembuhan? Jawaban saya, why not? Kenapa tidak? Di dalam perjanjian baru, kita melihat peristiwa-peristiwa kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus terjadi bahkan tanpa adanya elemen-elemen itu. Lihat Yesus, ketika dia menyembuhkan, dia tidak selalu menumpangkan tangan. Pada beberapa kasus dia menumpangkan tangan. Pada beberapa kasus dia tidak melakukan seperti itu. Gereja mula-mula pun melakukan hal yang sama. Pada beberapa kasus menggunakan pengurapan dengan minyak, pada beberapa kasus tidak menggunakan pengurapan dengan minyak. Ini yang saya sebut dengan sesuatu yang normal. Normal artinya boleh dipraktekkan, tetapi bukan merupakan suatu keharusan. Kalau itu suatu keharusan, itu yang saya sebut dengan istilah normatif. Sesuatu yang normatif adalah sesuatu yang harus dilakukan. Tidak boleh tidak, harus ada. Nah, kalau kita mengatakan penumpangan tangan, minyak harus ada di dalam semua hal yang terkait dengan kesembuhan ilahi, saya pikir itu sesuatu yang sudah terlalu jauh. Sudah terlalu jauh. Karena di dalam perjanjian baru kita melihat kesaksian yang tidak seragam. Kalau kesaksiannya seragam, di dalam semua kasus Yesus menumbuhkan tangan. Di dalam semua kasus Yesus menggunakan minyak. Di dalam semua kasus murid-murid menumpangkan tangan. Di dalam semua kasus murid-murid menggunakan minyak. Ya bolehlah kita mengatakan bahwa kita harus menggunakan minyak, kita harus menggunakan penumpangan tangan. Tetapi di dalam perjanjian baru kita melihat kesaksiannya tidak seragam. Jadi kita tidak boleh mengatakan itu sebagai sesuatu yang normatif, harus. Kita hanya bisa mengatakan sesuatu yang normal. Normal artinya boleh dipraktekkan, tapi bukan sebuah keharusan. Dan kalau mau dipraktekkan, cara mempraktekannya harus dengan pemahaman yang benar. Jangan sampai kemudian nanti orang lebih mencari ritual-ritualnya. Bukan mencari sesuatu di balik ritual itu sendiri. Nah, ini yang berbahaya. Nanti yang muncul adalah praktek-praktek dari agama lama yang kemudian dibungkus dengan warna Kristen. Jadi kita harus hati-hati kalau mau mempraktekkan hal yang semacam ini. Nah, ada satu isu lagi yang ingin saya bahas pada malam ini. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika kita berbicara mengenai kesembuhan ilahi, nah, kita harus memahami bahwa Allah bukan saja berkarya melalui modus yang supranatural. Allah juga berkarya melalui modus, atau modus itu maksudnya cara yang natural, alamiah. Nah, dengan kata lain, dia bukan saja berkarya dengan mujizat yang sifatnya spontan dan instan. Dia juga berkarya melalui proses yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan ketekunan. Jadi kalau kita berbicara mengenai kesembuhan, cara Allah menyembuhkan itu tidak selalu dengan cara yang sifatnya supranatural. Supranatural itu maksudnya sesuatu yang bersifat spontan dan instan.
Ini yang kita kenal dengan istilah mujizat. Tetapi kita melihat bahwa Allah cara bekerjanya bukan seperti itu saja. Allah juga bekerja dengan cara-cara yang natural. Allah bekerja melalui obat. Allah bekerja melalui dokter. Allah bekerja melalui terapi. Allah bekerja melalui diet. Allah bekerja melalui perubahan gaya hidup. Dan ini yang harus dimengerti oleh anak-anak Tuhan. Jadi jangan hanya menuntut untuk melihat pekerjaan-pekerjaan Allah dengan kacamata supranatural saja. Yang natural diabaikan. Pernah ada suatu masa di mana orang-orang Pentakosta menolak apa yang namanya dokter, pengobatan medis, obat-obatan kalau dikasih mereka, itu mereka buang. Pernah ada suatu masa seperti itu. Yang namanya ilmu kedokteran, yang namanya obat, itu berasal dari setan. Tapi syukurlah hari ini, praktis sudah tidak ada lagi. Mungkin hanya ada sebagian kecil yang masih mempercayai. Jadi mereka hanya percaya pada semua hal yang terkait dengan mujizat. Sakit tidak perlu ke dokter. Sakit hanya perlu doa dan puasa. Nah, itu adalah model-model Pentakosta zaman lama yang terbukti itu justru menjadi batu sandungan. Batu sandungan bagi banyak orang. Jadi untungnya belakangan ini sudah ada perkembangan-perkembangan di dalam pemahaman teologi Kristen dan pemahaman di dalam teologi Pentakosta yang memampukan kita kaum Pentakosta melihat bagaimana Tuhan itu berkarya, bukan saja dengan cara-cara yang supranatural, namun berkarya dengan cara-cara yang sifatnya natural. Nah, sekarang dalam kaitannya dengan kesembuhan, ini bagian yang terakhir yang ingin saya bahas. Apa yang harus kita lakukan? Nah, saya menggunakan satu kalimat. Do the possible, let God do the impossible. Do the possible maksudnya lakukan hal yang mungkin Anda lakukan, yang bisa Anda lakukan, dan izinkan Tuhan melakukan apa yang tidak bisa Anda lakukan. Do the possible, let God do the impossible. Nah, praktisnya kira-kira apa? Gimana, Pak? Nah, gini. Nah, do the possible ini maksudnya kurang lebih kalau dipraktekkan itu seperti apa sih, Pak? Nah, ini yang ingin saya sarankan kepada Anda. Lakukan hal yang possible. Anda bisa lakukan apa? Ya, yang bisa Anda lakukan yang beriman. Beriman bahwa dia di sini kita beriman bahwa Allah sanggup melakukan mujizat. Kemudian berharap bahwa dia masih dan akan melakukan mujizat. Harus ada iman, harus ada harapan. Ingatkah Anda akan peristiwa ketika Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh 38 tahun lamanya? Ada satu pertanyaan yang sangat mengagetkan saya ketika Yesus bertanya kepada orang yang lumpuh tersebut, maukah engkau sembuh? Loh, kenapa Yesus harus bertanya, maukah engkau sembuh? Aneh toh? Tapi kadang-kadang di dalam kehidupan kita sebagai manusia, karena kita terlalu lama di dalam kondisi tak tersembuhkan, terlalu lama di dalam masalah, jadi terkadang kita itu kehilangan harapan gitu. Nah, sama seperti yang terjadi di dalam diri pria yang 38 tahun lamanya itu sudah lumpuh. Bisa jadi sudah kehilangan harapan sehingga Yesus selalu bertanya, kamu mau sembuh nggak? Gitu. Nah, ini pertanyaan yang terkait dengan harapan. Kamu masih ada harapan nggak? Kamu masih punya harapan nggak? Gitu. Nah, di sini hal yang penting bagi kita. Kalau hari ini Anda terbaring lemah, terbaring dalam kondisi sakit, nah, sudah cukup lama, bisa jadi Anda sudah kehilangan harapan. Dan kalau Anda ingin mengalami terobosan Allah di dalam hidupmu, ya selain Anda beriman bahwa Allah sanggup untuk melakukan perkara mujizat, Anda diharapkan juga untuk memiliki harapan bahwa Dia masih dan akan melakukan perkara-perkara mujizat. Dan kemudian hal yang ketiga, yang do the possible, yang saya maksudkan di sini adalah hidup di dalam hubungan rohani yang benar dengan Dia. Anda baca Yakobus 5 ayat 16, di sana diceritakan tentang orang yang sakit.
Nah, dikatakan orang yang sakit itu perlu mengaku dosa. Nah, mengaku dosa ini berbicara mengenai perbaikan hubungan. Nah, perbaikan hubungan yang menjadi prasyarat dari sebuah doa yang diberikan kepada penatua gereja mula-mula untuk dia. Jadi hidup di dalam hubungan rohani yang benar. Kalau Anda hidup di dalam dosa hari-hari ini, kalau Anda hidup di dalam persekutuan yang tidak benar dengan Tuhan, ya Anda perlu datang untuk memohon pengampunan, mohon pemulihan hubungan dengan dia. Dan yang keempat, siap menerima jawaban apapun yang diberikan oleh Allah dan percaya bahwa jawaban apapun yang diberikan oleh Allah adalah jawaban yang terbaik. Karena dia adalah Allah yang tak akan memungkiri karakternya yang penuh kasih, kemurahan, dan keadilan. Siap untuk menerima hasil jawaban apapun yang diberikan oleh Allah. Entah penyakit kita hilang, entah kondisi kita membaik, atau kondisi kita memburuk, kita siap untuk menerimanya karena kita yakin bahwa Allah yang kita sembah, bahwa Allah yang kita muliakan adalah Allah yang karakternya teruji. Allah yang punya integritas yang tak perlu diragukan lagi. Dan jangan lupa, hidup dengan pola hidup yang benar. Hidup dengan gaya hidup yang benar. Kalau sudah tahu sakit, ya makannya yang benar. Kalau sudah tahu sakit, ya punya pola hidup yang benar. Dan yang terakhir, ya kalau perlu ya konsultasi dengan dokter. Bagaimana supaya penyakit ini membaik? Nah, ini yang disebut dengan the possible. Hal yang bisa kita lakukan. Dan selebihnya, serahkan kepada Allah yang sanggup untuk melakukan yang the impossible. Nah, dengan demikian, maka kita bisa menjalani kehidupan Kristen ini sebagai kehidupan Kristen yang senantiasa berkemenangan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian.